Assalamualaikum teman-teman semua. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait digital marketing gitu ya. Kalau teman-teman udah ngikutin video-video sebelumnya, teman-teman pasti paham beberapa hal yang udah kita bahas. Dan teman-teman yang mungkin belum menyaksikan video-video sebelumnya, aku saranin untuk tonton dulu video-video sebelumnya, biar informasi yang didapat dan dari video ini dan video-video berikutnya itu lengkap dan terstruktur. Karena playlist digital marketing kita ini akan saya susun dari nol sampai selengkap mungkin. Jadi ketika teman-teman nonton video ini dan belum nonton video sebelumnya, aku saranin untuk ditonton terlebih dahulu biar mendapatkan informasi ilmu tentang digital marketing secara lengkap, gitu ya. Oke, kalau teman-teman udah ngikutin video kemarin kita sempat ngebahas tentang atau video sebelumnya gitu ya, kita ngebahas tentang channel digital marketing secara ini ya di pembagiannya. Nah, hari ini atau di video kali ini kita akan ngebahas lebih detail, misalnya ngebahas tentang SEO. SEO itu apa? Cara kerjanya gimana? SEM, bedanya SEM sama SEO itu apa gitu. Kita mungkin sering dengar tapi mungkin kita belum benar-benar tahu itu tuh apa dan gimana cara kerjanya, gimana pakainya dan sebagainya. Nah, video kali ini akan ngejelasin tentang itu semua. Langsung aja aku share screen terlebih dahulu. Oke, ini dia. Kalau kemarin udah tahu tentang channel, maka kita akan ngebahas lebih rinci SEO itu apa dan yang lain sebagainya. Yang pertama adalah kita akan ngebahas tentang SEO atau kepanjangannya. SEO itu ya singkatan dari Search Engine Optimization. Apa sih itu? Sebenarnya ya kalau teman-teman sering dengar gitu ya SEO, SEM dan sebagainya gitu ya. SEO itu simpelnya gini. Kalau kita baca penjelasannya di sini, the process of optimizing website to rank higher in the search engine result. Intinya gimana kita ngebuat halaman website kita atau website kita berada paling atas ketika seseorang mencari suatu kata yang berhubungan dan ada dengan yang ada di website kita. Misal, kalau teman-teman lihat di bagian kanan ini, ada search engine, khususnya di search engine Google ya, kayak gitu. Nah, misal saya searching nih ya, searching dalgona. Ternyata muncul website yang paling atas adalah nescafe.com, cara membuat dalgona coffee. Artinya, Nescafe ini mempunyai SEO yang bagus. Kenapa? Karena ketika seseorang mencari kata dalgona, yang muncul paling atas adalah nescafe.com. Padahal yang ngebahas dalgona itu nggak cuma Nescafe. Ada Kompas, ada dalgona, ada Wikipedia, di bawah-bawahnya lagi mungkin masih ada lebih banyak gitu. Tapi kenapa si nescafe.com ini dia paling tinggi, paling atas, paling muncul pertama kali? Kayak gitu. Nah, disitulah fungsi yang namanya search engine optimization. Gimana kita ngebuat website kita atau artikel atau landing page kita itu berada paling atas ketika seseorang search suatu kata tertentu. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah tentu aja kita bisa nge-grab atau mendatangkan traffic ke website kita. Karena yang paling atas itu paling kemungkinan untuk diklik. Ketika misalnya kita jualan misal sepatu gitu ya. Website kita tentang sepatu. Ketika orang cari sepatu dan ternyata muncul website kita paling atas, maka peluang kita untuk diklik itu lebih besar dari yang di bawah-bawah. Kayak gitu. Nah, SEO itu cara kerjanya seperti apa gitu ya? SEO itu fokus on the quality and relevance of website atau blog content. Jadi, kualitas kontennya, tentang tulisannya, seberapa dia cocok, relevan gitu ya. Tapi, nggak hanya sampai situ. SEO itu nggak hanya domainnya atau bagiannya si digital marketer, tapi juga domainnya si developer, web developer. Makanya ada on page SEO, off page SEO, dan technical SEO. Nah, salah satu dari ketiganya ini menjelaskan tentang bahwa SEO itu nggak hanya peran dari digital marketer, tapi juga peran dari si orang IT-nya, web developer-nya. Kenapa? Karena semakin bagus struktur skripnya, struktur
websitenya, semakin dia lebih mungkin untuk tampil paling atas. Misalnya salah satu contoh paling dasar, misal di codingannya, ketika dia codingnya lebih simple dalam arti tidak kompleks dan tidak inline gitu ya. Nah, semakin sedikit yang inline, coding-coding inline itu, misal CSS-nya itu nggak di inline dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu mempengaruhi website kita untuk tampil paling atas. Itu SEO. Selanjutnya ada temannya SEO, itu SEM. Sebenarnya sama aja, gimana kita membuat website kita itu tampil paling atas. Tapi SEM ini berbayar, Search Engine Marketing. Ini layanan yang disediakan oleh Google Ads gitu ya, yang insya Allah kita bakal pelajari di playlist digital marketing ini. Nah, di sini bedanya adalah ya dia berbayar. Kalau tadi SEO itu gratis, kalau SEM itu bayar. Tapi kelebihannya adalah karena kita bayar, kita nggak perlu terlalu banyak tulisan yang bagus, yang harus relevan dan sebagainya, website yang bagus. Untuk paling atas nggak perlu. Yang penting kita bayar, kita bisa ditampilin paling atas selama bidding kita, atau ada skema di iklan namanya bid ya, atau lelang. Paling tinggi lelangnya, paling atas tempatnya. Kayak gitu. Misal ya, ini misal orang mencari kata website. Ini kan ada dua yang muncul ya. Ada si Siap Nge dan Odo gitu ya, dua. Tapi kenapa yang ini di atas dan dia yang di bawahnya? Nah, kemungkinan si Siap Nge ini pasang bid atau pasang angka lelang lebih tinggi dari si Odo. Karena ketika kata website sama-sama muncul, yang muncul paling atas si Siap Nge karena dia pasang biddingnya lebih tinggi. Nah, itu bakal kita bahas juga di playlist digital marketing ini. Itu akan lebih banyak kita bahas ketika kita udah terjun langsung kayak gitu. Nah, SEO biasanya memakan waktu yang cukup lama. Saya punya pengalaman dari temen gitu ya. Dia cerita bahwa 3 bulan dia mencoba mengoptimalkan SEO, itu hasilnya juga belum benar-benar bagus kayak gitu. Tapi di SEM kita buat iklannya yang tipe SEM hari ini, besok itu udah bisa jalan gitu. Atau berapa jam kemudian udah bisa jalan. Kayak gitu. Sama aja prinsipnya, cuman dia bayar itu aja. Dan sistemnya adalah dia ini word. Jadi sesuai dengan kata kunci. Kayak gitu. Nanti ada beberapa tipe iklan ya. Ada yang berdasarkan kata kunci, ada yang berdasarkan interest dan lain sebagainya. Kayak gitu. Biasanya dia juga ini CPC, cost per click. Jadi bayarnya seberapa banyak diklik kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang sangat populer, sosial media marketing. Termasuk di dalamnya IG Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, dan sosial media lainnya. Kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh kalau teman-teman lihat di sebelah kanan. Ini kebetulan tempat di mana saya saat ini sehari-hari ini ya, melaksanakan sistem digital marketing saya, itu di aksi berbagi kayak gitu. Ini beberapa contoh iklan yang saya pakai. Kayak gitu. Nah, sebenarnya sosial media marketing itu secara umum sama, baik itu di Facebook, di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Tujuannya ya increase brand awareness. Gimana kita bisa menjangkau sebanyak mungkin orang, karena user paling banyak itu kan di sosial media ya. Dan sosial media itu orang nggak perlu ketik suatu kata terlebih dahulu, baru muncul iklan. Kayak yang tadi di SEM, orang ketik kata dulu, baru muncul iklan. Kalau di sini enggak. Iklan itu muncul sesuai dengan behavioral si pemakai akun itu. Misal saya orangnya suka bola misalnya. Maka ketika ada iklan yang ditargetkan ke saya tentang bola, itu kemungkinan akan muncul di saya meskipun saya enggak searching tentang bola. Kayak gitu. Karena behavior saya ketika memakai akun itu adalah orang yang suka bola. Itu behavior itu direkam oleh sistem Facebook, sistem Instagram, TikTok, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ngiklan itu berdasarkan relay atau relay itu ya bertopang bergantung pada kualitas konten dan copywriting. Jadi yang iklan kan nggak cuma kita ya, banyak banget pengiklan. Satu brand atau satu tipe bisnis itu yang iklan banyak banget. Nah, kita saling adu iklan
adu di medan perang istilahnya gitu ya. Istilahnya kita adu konten kita. Nah, ketika kita adu sama brand-brand lain yang serupa dengan kita, kompetitor kita, maka disitulah kualitas konten dan kualitas copywriting bakal teruji. Mana yang lebih bagus dan lebih cocok untuk audiens dan yang lebih disukai oleh audiens. Maka iklan di sosial media itu sangat bergantung pada kualitas konten dan copywritingnya. Itu teman-teman. Terus, iklan itu juga bisa dipakai untuk nge-build atau ngebangun dan menjaga relationship dengan si audiens. Nah, ini ada namanya metrik. Kita bakal bahas lebih dalam lagi ketika kita udah masuk terjun langsung ke FB Ads, Instagram Ads, termasuk TikTok Ads dan sebagainya tentang beberapa hal ini. Ada impression, reach, click, engagement rate, ROAS, nanti ROI dan lain sebagainya. Kita bakal bahas itu. Lanjut ya. Itu tipe ketiga. Tadi tipe pertama search engine optimization, ada search engine marketing, social media marketing. Nah, yang selanjutnya adalah programmatic ads. Pernah lihat nggak programmatic ads ini sebenarnya beberapa digital marketer ini ya punya definisi yang beda-beda tentang tipe iklan yang satu ini. Tapi saya mendefinisikannya sebagai programmatic ads. Di mana isinya itu kalau misalnya di website ini ya, ada seorang digital marketer yang bilang bahwa ini mendefinisikan sebagai GDN, Google Display Network. Ya benar, nggak salah, sama. Nah, cuman programmatic ads itu lebih luas, nggak hanya GDN, tapi juga YouTube, termasuk yang ada iklan di game. Itu programmatic ads. Nah, yang sering saya pakai itu YouTube, karena saya lebih target audiens saya lebih cocok dengan tipe video, maka saya pilih YouTube. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Intinya programmatic ads itu kalau teman-teman pernah buka website gitu ya dan muncul di atas, di samping itu iklan, nah itu bagian dari programmatic ads, termasuk di game. Itu. Yang terakhir, bagian dari digital marketing adalah menggunakan influencer marketing atau call atau key opinion leader. Jadi kita pakai orang-orang yang terkenal atau dikagumi atau ya influencer gitu ya, yang sesuai dengan bidang kita. Misal di aksi berbagi itu bidang donasi tentang pondok, masjid dan sebagainya. Maka call yang kita pakai adalah ustadz-ustadz terkenal, ustadz-ustadz nasional. Kalau teman-teman punya bisnis kosmetik, ya cari seseorang influencer yang itu dia mewakilkan tentang fashion, mewakilkan tentang kosmetik dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini juga salah satu yang paling efektif ketika pakai. Cuman kita nggak bisa benar-benar ngukur. Kalau yang lainnya tadi ya, kita bisa ukur, sangat-sangat ukur, bahkan muncul datanya satu persatu kita bisa lihat di dashboard. Oh, yang ngelihat udah sebanyak ini, yang ngeklik sebanyak ini, yang beli sebanyak ini, itu bisa kita track. Kalau di sini dipakai influencer marketing, paling kita bisa lihat dari insight-nya, insight di postingan misalnya. Postingan si influencer itu, oh dilihat sebanyak ini, di like segini, dan sebagainya. Sebatas itu tracknya, nggak lengkap, itu aja. Tapi ini salah satu yang paling dan masih ini ya, sangat kuat ketika kita pakai cara marketing dengan influencer atau call. Kayak gitu. Lanjut, nah ini yang terakhir, itu CRM dan WA Blast. Selain kita bisa pakai yang disediakan oleh Facebook dan sebagainya, kita juga bisa pakai WA untuk melakukan sistem marketing kita. Tujuannya dua, satu kita ngebangun hubungan, jadi setelah dia beli, nggak hanya sampai situ, kita bisa kasih dia reminder, kita bisa bangun hubungannya dengan tanya kabar dan sebagainya, atau kita bisa pakai WA Blast. WA Blast itu intinya adalah kita ngirim pesan ke banyak orang dalam waktu yang singkat. Misalnya kita kirim ke 1.000 orang atau 6.000 orang dalam satu waktu dengan singkat. Biasanya ada biayanya kalau kita pakai layanan-layanan tertentu gitu ya. Bayar per pesan itu berapa gitu, ada cost-nya. Nah, kita blast itu biar dia beli. Kita melakukan upselling, kita melakukan cross selling, kita bisa pakai WA blast. Kayak gitu. Tentunya ketika kita udah dapat nomor WA-nya dari cara yang acquisition tadi, untuk retention-nya kita bisa pakai ini CRM dan WA blast.
Kayak gitu. Nah, ini bergantung pada gimana kita ngelola data kita, how we match data to the offer. Nah, jadi database pelanggan yang kita punya, kita kan harusnya bisa memetakan pelanggan A ini behaviornya seperti apa, interestnya ke bidang apa. Oh, dia kemarin beli produk A di tempat kita. Berarti kemudian ketika kita menawarkan, kita bisa tawarkan produk A atau produk-produk yang serupa dengan produk A. Produk pelengkap dari produk A juga bisa. Misal kosmetik, kita jual serum. Pertama dia beli serum gitu ya. Nah, besok-besok kita bisa tawarin entah krim malam, entah yang lainnya, kayak gitu. Yang berhubungan dengan produk itu. Itu. Nah, itu teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Itu beberapa alat yang bisa kita pakai untuk melaksanakan atau mengimplementasikan sistem atau skema atau strategi dari digital marketing kita, bisa dengan SEO, SEM, social media marketing, programmatic ads, dan juga influencer, serta CRM dan WA Blast. Itu dulu untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan bahas lebih mendetail tentang Facebook Ads lebih dalam gitu ya. Kita akan start dari Facebook Ads terlebih dahulu, sekaligus Instagram Ads. Di video berikutnya saya akan jelaskan insya Allah terkait gimana caranya buat akun, gimana caranya konfirmasi identitas, dan juga caranya setting pembayaran. Jangan lupa ditonton video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.